Namibia adalah negara dengan kontras dan keindahan yang tak terjinakkan. Wilayahnya berkisar dari gurun pasir dengan bukit pasir tak berujung hingga oasis tempat satwa liar tumbuh subur. Setiap sudut menyingkapkan bentang alam yang unik, satwa liar yang mengesankan, dan tradisi kuno. Di sini, gurun Namib bertemu dengan Atlantik, gajah gurun berkeliaran di tanah gersang, dan ukiran batu menceritakan kisah peradaban masa lalu. Dari Skeleton Coast hingga air terjun Epupa, Namibia adalah surga bagi para petualang dan pecinta alam. Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa tempat yang mengesankan tersebut. Mari kita mulai. Kami tiba di Taman Nasional Etosha, kawasan satwa liar paling mengesankan di Namibia. Didirikan pada tahun 1917, taman ini merupakan salah satu cagar alam terbesar di benua Afrika dan tujuan utama bagi mereka yang mencari safari yang tak terlupakan. Luasnya lebih dari 22,000 km persegi dan merupakan rumah bagi berbagai macam hewan, termasuk 5 besar yang terkenal: singa, gajah, badak, kerbau, dan macan tutul. Salah satu fitur Etosha yang paling mencolok adalah hamparan garam luas yang dikenal sebagai Etosha Pan, gurun putih yang menutupi seperempat taman. Selama musim hujan, antara November dan April, lanskap gersang ini berubah menjadi danau dangkal yang menarik ribuan flamingo merah muda, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Namun, selama musim kemarau, dari bulan Mei hingga November, danau tersebut menghilang dan hewan-hewan berkumpul di sumber air, sehingga memudahkan pengamatan satwa liar. Taman ini memiliki lebih dari 30 tempat minum yang sangat penting untuk kelangsungan hidup hewan. Selama musim kemarau, sumber air ini menjadi tempat utama untuk melihat gajah, jerapah, zebra, dan bahkan badak hitam, salah satu spesies paling terancam punah di dunia. Bagi fotografer, waktu ini adalah waktu yang ideal, meskipun debu dapat menjadi masalah, sehingga disarankan untuk membawa peralatan pembersih kamera. Untuk menjelajahi Etosha, cara terbaik adalah dengan menggunakan kendaraan segala medan. Ada jalur yang ditandai dengan baik dan titik pengamatan strategis, di mana pengunjung dapat berhenti dengan aman dan mengamati satwa liar. Selain itu, ada beberapa pilihan akomodasi di dalam dan luar taman. Beberapa pondok dan perkemahan menawarkan pemandangan langsung ke lubang air sehingga Anda dapat melihat binatang tanpa harus meninggalkan kamar. Pilihan menarik lainnya adalah pergi safari malam. Berbeda dengan wisata siang hari, wisata ini memungkinkan Anda melihat spesies yang sulit ditemukan pada siang hari, seperti macan tutul, hiena, dan badak yang berbondong-bondong datang. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih otentik, tersedia perkemahan di mana Anda dapat tidur di bawah langit berbintang sambil mendengarkan suara alam. Taman ini juga merupakan tujuan wisata yang sangat cocok bagi keluarga. Banyak akomodasi menawarkan program khusus untuk anak-anak dengan kegiatan pendidikan tentang satwa liar dan konservasi. Hal ini menjadikan Etosha tujuan yang mudah diakses dan menarik bagi pengunjung dari segala usia. Aspek lain yang membuat Etosha istimewa adalah keberagaman bentang alamnya. Meskipun sebagian besar daratannya gersang dan kering, terdapat area padang rumput, hutan mopane, dan area dengan pohon akasia berduri yang menyediakan perlindungan bagi berbagai spesies hewan. Kontras dalam vegetasi ini membuat setiap pendakian menjadi unik dan menawarkan banyak kesempatan untuk mengamati burung dengan lebih dari 350 spesies tercatat di taman. Waktu terbaik untuk mengunjungi Etosha tergantung pada apa yang ingin Anda lihat. Selama musim hujan, pemandangannya lebih hijau dan terdapat banyak bayi hewan, tetapi penampakannya mungkin lebih tersebar. Sebaliknya, selama musim kemarau, hewan-hewan berkumpul di tempat-tempat berair dan lebih mudah melihat kelompok besar spesies yang berbeda. Selain satwa liar, Etosha memiliki komponen budaya yang kuat. Di dekat taman, Anda dapat mengunjungi masyarakat setempat,
dan mempelajari tradisi Himba dan Herero, dua kelompok etnis yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Kunjungan ini menawarkan perspektif berbeda tentang hubungan antara manusia dan alam di Namibia. Mengunjungi Etosha merupakan pengalaman unik yang menggabungkan petualangan, alam, dan konservasi. Baik dalam safari sehari, tur bermalam, atau sekadar bersantai di penginapan yang menghadap ke lubang air, selalu ada sesuatu yang menarik untuk ditemukan di Taman Nasional yang luar biasa ini. Kami tiba di air terjun Epupa, tempat unik di perbatasan antara Namibia dan Angola, tempat Sungai Kun melepaskan keindahan alamnya. Rangkaian air terjun ini membentang sepanjang 1 kilometer dan menyuguhkan pemandangan yang mengagumkan, terutama pada musim hujan, saat aliran sungai meningkat dan air yang jatuh semakin deras. Nama Epupa berasal dari bahasa Himba yang berarti air terjun. Deskripsi sempurna untuk tempat ini, di mana air jatuh hingga 60 meter di beberapa air terjun kecil. Bagi pecinta alam, destinasi ini menawarkan berbagai macam aktivitas. Salah satu aktivitas yang paling populer adalah hiking di daerah sekitarnya, di mana Anda dapat menjelajahi jalan setapak di antara pohon baobab berusia berabad-abad dan vegetasi gurun. Pendakian berpemandu memungkinkan Anda mempelajari lebih lanjut tentang flora dan fauna setempat, serta menawarkan pemandangan panorama yang luar biasa dari puncak bukit di dekatnya. Kontras bentang alam merupakan salah satu daya tariknya. Di satu sisi, tepian sungai ditutupi pepohonan rindang, seperti pohon ara liar, sementara di sisi lain, pemandangan didominasi oleh padang pasir yang gersang. Pengaturan ini menjadikan area tersebut sebagai tempat yang ideal untuk fotografi, terutama saat matahari terbit atau terbenam, ketika warna langit terpantul di air. Pengalaman lain yang direkomendasikan adalah mengamati burung. Epupa adalah rumah bagi sejumlah besar spesies, beberapa di antaranya sulit ditemukan di bagian lain Namibia. Di tepi sungai, sering terlihat burung kingfisher, bangau, dan elang ikan Afrika, di antara banyak lainnya. Bagi mereka yang ingin bersantai, tersedia kolam alami yang terbentuk oleh air terjun tempat Anda dapat berenang. Namun, penting untuk bertanya kepada pemandu lokal area mana yang aman, karena beberapa bagian sungai mungkin memiliki arus yang berbahaya atau bahkan terdapat buaya. Kunjungan budaya juga merupakan bagian dari pengalaman Epupa. Wisatawan dapat merasakan komunitas Himba, salah satu kelompok etnis paling menarik di Afrika. Pada pertemuan ini, pengunjung dapat belajar tentang tradisi, gaya hidup, dan gaya berpakaian mereka yang unik, dengan kulit mereka ditutupi campuran mentega dan okir yang melindungi mereka dari sinar matahari. Bagi mereka yang berjiwa petualang, aktivitas yang mengasyikkan adalah arung jeram di Sungai Kun. Tergantung pada musim dan ketinggian air, Anda dapat memilih antara perjalanan yang lebih santai atau turunan yang lebih menantang. Anda juga dapat menjelajahi sungai dengan kayak dan menikmati pemandangan dengan cara berbeda. Akses ke air terjun Epupa umumnya dilakukan dengan kendaraan off-road, karena jalanan bisa sulit pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Banyak wisatawan memilih untuk berkemah di area tersebut, karena ada beberapa perkemahan dan penginapan dengan pemandangan sungai yang spektakuler. Tidur di sini memungkinkan Anda menikmati suara air terjun dan langit berbintang Namibia, salah satu yang terjernih di dunia. Adapun waktu terbaik untuk berkunjung, itu tergantung pada apa yang Anda cari. Antara bulan Desember dan Juni, hujan meningkatkan aliran sungai dan air terjun tampak lebih mengesankan. Akan tetapi, bergerak di area tersebut juga bisa jadi lebih sulit karena banjir. Antara bulan Juli dan November, iklim lebih kering dan akses lebih mudah, meskipun aliran sungai berkurang. Epupa adalah destinasi yang menggabungkan petualangan, budaya, dan alam di satu tempat. Baik mendaki jalan setapak, menjelajahi sungai, atau bertemu penduduk setempat, selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan di permata Namibia ini. Kami tiba di Skeleton Coast, salah satu wilayah paling misterius dan terpencil di Namibia.
Tempat ini, tempat gurun Namib yang gersang bertemu dengan perairan dingin Atlantik, terkenal dengan bangkai kapal dan lanskap yang tidak ramah. Namanya berasal dari banyaknya sisa-sisa paus dan kapal yang terdampar di pantainya selama berabad-abad. Saat ini, Anda masih dapat melihat kerangka perahu tua berkarat yang terjebak di pasir sebagai saksi bahayanya perairan berbahaya ini. Iklim di sini ekstrim, siang hari panas dan kering, malam hari dingin, dan kabut pagi tebal menutupi pantai. Kurangnya hujan membuat vegetasi menjadi langka, tetapi kelembaban kabut memungkinkan keberadaan beberapa spesies yang beradaptasi dengan kondisi ini. Salah satu hewan paling mengejutkan yang menghuni daerah ini adalah kumbang toktoki, yang bertahan hidup berkat kabut pagi, memiringkan tubuhnya sehingga air mengembun dan menetes ke dalam mulutnya. Salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi adalah Taman Nasional Skeleton Coast, yang melindungi sebagian besar wilayah ini. Di dalam taman ini, Anda dapat menjelajahi beberapa bangkai kapal paling ikonik seperti Zayla, kapal nelayan yang terdampar pada tahun 2008, dan sisa-sisa kapal yang jauh lebih tua yang berasal dari berabad-abad yang lalu. Bagi pecinta satwa liar, Anda dapat menemukan serigala, oryx, dan bahkan hyena coklat langka di sini. Tempat ini juga bagus untuk mengamati burung, terutama antara bulan November hingga April, saat banyak spesies burung yang bermigrasi tiba di pesisir pantai. Namun, jika Anda berencana untuk menggabungkan kunjungan ini dengan safari di Taman Nasional Etosha, waktu terbaik untuk melihat binatang adalah antara bulan Juni dan Oktober, ketika satwa liar berkumpul di sekitar beberapa titik perairan. Salah satu cara terbaik untuk menjelajahi Skeleton Coast adalah dengan tur 4x4 berpemandu, karena medannya sulit dan hanya ada sedikit tanda. Beberapa tur meliputi pemberhentian di koloni anjing laut berbulu Cape Cross, tempat ribuan hewan ini beristirahat di tepi pantai, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Aktivitas menarik lainnya adalah penerbangan pesawat kecil di atas pantai. Dari udara, sisa-sisa bangkai kapal dan kontras antara gurun dan lautan dapat dilihat dengan lebih jelas. Bagi mereka yang mencari lebih banyak petualangan, ada juga wisata kayak di beberapa area pantai, di mana Anda dapat mendayung di antara singa laut dan melihat kehidupan laut dari dekat. Meskipun Skeleton Coast merupakan tujuan wisata terpencil, pilihan akomodasi bervariasi dari tempat perkemahan dasar hingga pondok gurun yang mewah. Banyak dari situs ini menawarkan pengalaman berpemandu yang membantu pengunjung mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan ekologi wilayah unik ini. Kami tiba di Dead Vlei, lanskap unik di dunia dalam Taman Nasional Namib-Naukluft di Namibia. Tempat ini terkenal karena penampakannya yang surrealis. Lembah tanah liat putih dengan pohon-pohon kering yang belum membusuk selama lebih dari 900 tahun karena iklim yang sangat kering. Di sekelilingnya, bukit pasir merah yang megah kontras dengan langit biru yang pekat, menciptakan pemandangan mencolok yang menjadikan Dead Vlei salah satu tempat yang paling banyak difoto di dunia. Waktu terbaik untuk mengunjungi Dead Vlei adalah pagi hari atau sore hari, ketika sinar matahari menyoroti warna lanskap dan suhu lebih nyaman. Pada siang hari, cuaca bisa sangat panas dan membuat pendakian menjadi jauh lebih sulit. Selain Dead Vlei, ada tempat menarik lainnya untuk dijelajahi di area ini. Di dekatnya terdapat Big Daddy, salah satu bukit pasir tertinggi di dunia, dengan tinggi lebih dari 300 meter. Mendaki ke puncak merupakan tantangan, tetapi pemandangan panorama dari atas sepadan dengan usahanya. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih damai, ada bukit pasir lain yang lebih mudah diakses, di mana Anda dapat menikmati pemandangan tanpa banyak usaha. Tempat lain yang wajib dikunjungi adalah Sossus Vlei, daerah di mana laguna kecil sementara terbentuk saat hujan, yang menarik satwa liar seperti oryx, burung unta, dan serigala. Meskipun hujan jarang turun, ketika turun hujan akan mengubah pemandangan gurun menjadi tontonan kehidupan. Bagi mereka yang mencari lebih banyak petualangan, ada pilihan seperti tur patapat, pendakian dengan pemandu ahli yang menjelaskan flora dan fauna gurun, dan penerbangan balon udara saat matahari terbit untuk mengagumi gurun Namib dari atas.
Taman ini juga menawarkan pilihan penginapan mulai dari perkemahan dasar hingga pondok mewah dengan pemandangan menakjubkan. Banyak akomodasi ini menawarkan wisata terorganisasi, sehingga memudahkan Anda mengunjungi tempat-tempat wisata utama tanpa perlu mengkhawatirkan logistik. Dead Valley adalah tempat yang seolah-olah berasal dari planet lain, tempat di mana waktu seolah berhenti, dan alam menunjukkan sisi yang paling ekstrim dan mempesona. Mengunjunginya adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pecinta pemandangan alam dan fotografi yang unik. Kami tiba di Walvis Bay, salah satu tujuan paling menarik di Namibia, menawarkan perpaduan unik antara industri, alam, dan petualangan. Pelabuhan ini, yang terletak di pantai Atlantik negara itu, merupakan pusat utama perekonomian Namibia karena perikanan, produksi garam, dan perdagangan maritim. Namun di luar kepentingan industrinya, teluk dan lingkungan sekitarnya menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung. Salah satu tempat paling menarik adalah Laguna de los Flamingos. Tempat ribuan burung merah muda ini menciptakan tontonan yang mengesankan. Selama musim migrasi, laguna ini dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang ideal untuk mengamati burung dan fotografi alam. Berjalan di sepanjang pantai memungkinkan Anda melihat flamingo mencari makan di perairan dangkal, bersama dengan spesies burung air lainnya. Bagi mereka yang mencari petualangan, ada beberapa aktivitas air yang tersedia. Anda dapat mengikuti tur kayak singa laut, di mana Anda dapat mendayung dekat dengan hewan-hewan yang penasaran ini. Ada juga perjalanan perahu untuk melihat lumba-lumba, burung pelikan, dan bahkan paus pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Bukit pasir di dekatnya merupakan daya tarik besar lainnya. Hanya beberapa menit dari kota terdapat Dune Tado, yang tertinggi di Namibia. Mendaki ke puncak merupakan tantangan, tetapi pemandangan gurun dan lautan yang indah sepadan dengan usaha tersebut. Ada juga pilihan bagi mereka yang mencari lebih banyak adrenalin, seperti sandboarding dan dune rides 4x4. Industri garam adalah keingintahuan lain di tempat ini. Teluk Walvis merupakan rumah bagi salah satu rawa garam terbesar di Afrika, yang luasnya lebih dari 3.500 hektar. Dari jalan Anda dapat melihat kolam penguapan besar yang menghasilkan bertonton garam setiap tahun. Bagi pecinta makanan, makanan laut segar adalah salah satu makanan khas daerah ini. Ada restoran tepi laut tempat Anda dapat mencoba tiram lokal, udang, dan hidangan lain yang disiapkan dengan bahan-bahan Atlantik. Kami tiba di Pelican Point, tempat yang menggabungkan sejarah, alam, dan petualangan di pesisir Namibia. Terletak di gundukan pasir yang melindungi Teluk Walvis, situs ini terkenal dengan mercusuar ikoniknya, yang dibangun pada tahun 1932 oleh pemerintah Afrika Selatan. Dengan ketinggian 34 meter, menara besi itu awalnya dicat abu-abu, tetapi kabut yang sering terjadi membuatnya sulit untuk dilihat. Setelah beberapa kali percobaan, diputuskan untuk menggunakan garis-garis hitam dan putih, sehingga menjadi ciri khas daerah tersebut. Mercusuar tersebut masih berdiri hingga kini, dan meskipun tidak lagi penting untuk navigasi modern, ia tetap menjadi simbol tempat tersebut. Di lingkungannya, fauna sangat mengesankan. Singa laut, flamingo, burung pelikan, dan lumba-lumba biasa ditemukan di daerah ini, menjadikannya tujuan yang sempurna bagi pecinta alam dan fotografi. Kami tiba di Quiver Tree Forest, sebuah situs unik di Namibia, yang tampak seperti sesuatu dari dunia ini. Hutan ini, yang terletak di dekat Keetmanshoop, merupakan monumen nasional dan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Anda dapat melihat pohon-pohon unik ini. Namanya berasal dari fakta bahwa orang San, Bushman, menggunakan cabang-cabangnya yang berongga untuk membuat tabung anak panah dan menyimpan anak panah mereka. Pohon quiver bukanlah pohon biasa, tetapi sejenis lidah buaya raksasa yang dapat hidup lebih dari 250 tahun. Batangnya yang tebal menyimpan air yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Selama bulan Juni dan Juli, tempat ini mekar dengan bunga-bunga kuning kecil yang menarik burung dan serangga,
membuat kunjungan pada saat ini menjadi lebih istimewa. Matahari terbit dan terbenam merupakan waktu terbaik untuk menjelajahi hutan, karena cahaya meningkatkan warna keemasan batang pohon dan menciptakan latar spektakuler untuk fotografi. Ditambah lagi, suhunya lebih dingin, membuat berjalan di antara pepohonan kuno ini lebih menyenangkan. Bagi para pencinta petualangan, tersedia jalur pendakian yang memungkinkan Anda menjelajahi area tersebut di waktu luang Anda. Disarankan untuk mengenakan sepatu yang nyaman, tabir surya, dan banyak air karena cuaca bisa sangat kering dan panas di siang hari. Hanya beberapa menit dari hutan terdapat cagar alam batu raksasa, tempat menarik lainnya dengan formasi batuan besar yang tampak seperti ditumpuk oleh raksasa. Ini merupakan tempat perhentian yang ideal untuk mengakhiri kunjungan dan menikmati pemandangan mengesankan lainnya. Hutan pohon quiver adalah salah satu tempat yang tidak Anda lihat setiap hari. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang mencari sesuatu yang berbeda, entah menjelajahi sejarahnya, mendaki, atau sekadar menikmati keindahannya yang unik. Kami tiba di Fish River Canyon, salah satu keajaiban alam Namibia yang paling mengesankan. Ini adalah ngarai terbesar kedua di dunia, setelah Grand Canyon di Amerika Serikat. Dimensinya mengesankan, panjang 106,1 km, lebar 27 km, dan kedalaman hingga 550 meter. Letaknya berada di dalam Taman Lintas Batas Ice Richtersveld, sebuah taman yang berbatasan dengan Afrika Selatan. Pendakian ngarai adalah salah satu yang paling menantang di Afrika. Jalur pendakian Fish River yang terkenal mencakup jarak 85 km dan membutuhkan waktu antara 4 hingga 5 hari untuk menyelesaikannya. Tempat ini hanya buka antara bulan April dan September, karena suhu musim panas sangat ekstrim dan dapat melebihi 45 degree C. Ini merupakan tantangan hanya bagi pendaki berpengalaman, karena begitu Anda memulainya, tidak ada jalan keluar perantara. Bagi mereka yang lebih menyukai sesuatu yang lebih santai, ada beberapa sudut pandang dengan pemandangan ngarai yang spektakuler. Hobas Viewpoint merupakan salah satu yang terpopuler dan memungkinkan Anda melihat luasnya bentang alam. Dari sana, Anda dapat mengambil foto-foto menakjubkan, terutama saat matahari terbit atau terbenam, ketika warna ngarai berubah mengikuti sinar matahari. Jika kita terus menjelajahi bagian selatan Namibia, kita akan menemukan Ice, daerah yang terkenal dengan sumber air panasnya. Tempat ini sempurna untuk bersantai setelah berjalan jauh. Air yang mengandung belerang, yang suhunya dapat mencapai 60 degrees C, telah digunakan selama berabad-abad karena khasiat penyembuhannya. Sejarah ngarai ini dimulai lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, ketika aktivitas tektonik dan erosi mulai membentuk daratan. 350 juta tahun lalu, patahan besar terbentuk, menciptakan lembah tempat sungai Fish mengalir saat ini. Ketika superbenua Gondwana terpecah 120 juta tahun lalu, gradien sungai meningkat, menyebabkan erosi yang lebih besar dan membentuk ngarai yang kita lihat sekarang. Lebih jauh ke utara, tempat lain yang layak dikunjungi adalah Kolmanskop, kota hantu yang dulunya merupakan pemukiman penambangan berlian yang berkembang pesat. Saat ini, rumah mereka setengah terkubur oleh pasir gurun, menciptakan pemandangan surrealis yang menarik minat fotografer dan wisatawan yang penasaran. Jika Anda tertarik pada satwa liar, Anda tidak boleh melewatkan Taman Nasional Etosha. Tempat Anda dapat melihat singa, gajah, badak, dan jerapah di habitat aslinya. Ini adalah salah satu tempat terbaik di Afrika untuk safari. Namibia menawarkan kombinasi unik antara lanskap gurun, sejarah, dan satwa liar. Baik menjelajahi ngarai, bersantai di sumber air panas, atau menjelajahi kota hantu, selalu ada hal baru untuk dijelajahi. Kami tiba di Swakopmund, sebuah kota pesisir di Namibia, tempat gurun Namib bertemu dengan Samudra Atlantik.
Ini adalah destinasi yang memiliki semuanya, petualangan, pemandangan menakjubkan, budaya, dan sejarah. Di sini Anda dapat menjelajahi segalanya, mulai dari bukit pasir raksasa hingga lautan yang penuh dengan kehidupan laut, arsitektur Jerman, dan pasar kerajinan. Salah satu objek wisata yang paling diminati adalah Gurun Namib yang mengelilingi kota tersebut. Di sini Anda dapat mengikuti tur mengendarai sepeda quad, melintasi bukit pasir, bermain sandboarding, atau bahkan terjun payung untuk melihat pemandangan dari udara. Tur berpemandu juga tersedia untuk menjelajahi satwa liar gurun yang luar biasa, termasuk tokek palmat, ular, dan bunglon. Jika Anda lebih suka laut, ada banyak pilihan. Dari Swakopmund, Anda dapat mengikuti tur perahu atau kayak ke Teluk Walvis, tempat umum untuk melihat lumba-lumba, anjing laut, dan burung pelikan. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, Anda juga dapat melihat paus bungkuk bermigrasi. Bagi para pencinta memancing, daerah ini terkenal dengan olahraga memancingnya, terutama ikan kerapu dan ikan corvina. Di dalam kota ada banyak hal yang dapat dijelajahi. Berjalan-jalan di sepanjang Jeti Sembilan Maya, dermaga paling terkenal, adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati pemandangan Atlantik, terutama saat matahari terbenam. Di dekat dermaga, ada banyak restoran yang menyajikan makanan laut segar seperti tiram, lobster, dan hasil tangkapan hari itu. Untuk mempelajari sejarah Swakopmund, kunjungan ke Museum Swakopmund adalah suatu keharusan. Di sini Anda dapat belajar tentang sejarah alam dan kolonial kota tersebut. Ada juga Galeri Kristal, tempat ditemukannya kristal kuarsa terbesar di dunia. Jika Anda tertarik dengan arsitektur dan budaya, Anda dapat berjalan-jalan dan melihat bangunan ikonik seperti Mercusuar Swakopmund, bekas stasiun kereta api yang diubah menjadi hotel, dan Deutsche Evangelische Lutherische Kirche, Deutsche Evangelische Lutherische Kirche. Di pinggiran kota, terdapat bentang alam bulan, area dengan formasi batuan yang tampak seperti berasal dari planet lain. Di sini Anda dapat mengunjungi Welwitschia Drive, tempat tumbuhnya tanaman Welwitschia mirabilis yang terkenal, yang dapat hidup selama lebih dari 1000 tahun. Jika Anda bepergian dengan anak-anak atau hanya menginginkan sesuatu yang berbeda, Taman Ular adalah tempat yang bagus untuk melihat ular berbisa dan belajar tentang satwa liar Namibia. Anda juga dapat mengunjungi Aquarium Laut Nasional, tempat Anda dapat melihat hiu dan spesies laut lokal. Bagi mereka yang ingin bersantai, ada beberapa pantai yang tenang, seperti Pantai Langstrand dan Tiger Reef, yang ideal untuk bersantai dan menikmati matahari. Ada juga spa di beberapa hotel tempat. Anda bisa mendapatkan pijat setelah seharian menjelajah. Swakopmund adalah tempat dengan banyak pilihan untuk semua selera. Baik Anda mencari petualangan di gurun, menjelajahi kehidupan laut, menemukan budaya lokal, atau sekadar bersantai di tepi laut, kota ini memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Kami tiba di Spitskope, salah satu formasi granit paling mengesankan di Namibia. Dengan puncak utamanya, Gross Spitskope, yang mencapai 1,728 meter, tempat ini merupakan surga bagi para pendaki, pemanjat tebing, dan pecinta alam. Bentuknya yang khas membuatnya mendapat julukan Tanduk Namibia, dan usianya lebih dari 700 juta tahun menjadikannya situs yang menarik baik secara geologis maupun historis. Bagi mereka yang gemar hiking, ada beberapa rute dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pendakian pendek mengarah ke tempat-tempat seperti Stone Gate, formasi alam yang terlihat seperti lengkungan raksasa, atau Little Spitskope, bukit yang lebih mudah diakses dengan pemandangan indah area sekitarnya. Pendakian ke Gross Spitskope cukup menantang dan hanya direkomendasikan bagi pendaki berpengalaman. Pendakian membutuhkan peralatan dan pengetahuan teknis, tetapi mereka yang berhasil mencapai puncak akan dihadiahi dengan pemandangan panorama gurun Namibia yang spektakuler. Selain keindahan alamnya, kawasan Spitskope kaya akan sejarah dan budaya. Di atas bebatuan terdapat lukisan-lukisan gua yang dibuat oleh suku Bushmen ribuan tahun lalu. Representasi ini menunjukkan binatang, sosok manusia, dan adegan berburu. Untuk lebih memahami maknanya, Anda dapat mengikuti tur berpemandu bersama penduduk setempat yang akan menjelaskan kisah dan kepercayaan penduduk kuno ini.
Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih santai, berkemah di Spitzkoppe adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati pemandangan. Berkemah di sini memungkinkan Anda melihat bagaimana cahaya mengubah warna bebatuan saat matahari terbit dan terbenam, menciptakan suasana yang unik. Langit malam juga menakjubkan. Tanpa polusi cahaya, Anda dapat melihat ribuan bintang dan bima sakti dengan sangat jelas. Jika Anda berencana untuk menjelajah lebih jauh, sekitar 40 km jauhnya terdapat Usakos, kota kecil yang menawarkan toko-toko dasar, stasiun pengisian bahan bakar, dan beberapa akomodasi bagi mereka yang memilih tidak berkemah. Anda juga dapat mengunjungi stasiun kereta tua dan bangunan kolonial Jerman yang merupakan bagian dari sejarah Namibia. Mengenai satwa liar di daerah tersebut, meskipun medannya gersang, Anda dapat melihat hewan seperti hyrax, antelope klipspringer, dan beberapa spesies kadal dan burung pemangsa yang menjadikan bebatuan tersebut sebagai rumah mereka. Bagi mereka yang gemar fotografi, ini adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dari kontras pasir dan batu hingga bayangan saat matahari terbenam, setiap sudut menawarkan gambar yang unik. Waktu terbaik untuk mengunjungi Spitzkoppe adalah selama bulan-bulan musim dingin antara Mei dan September, ketika suhu lebih sejuk dan lebih nyaman untuk berjalan-jalan. Selama musim panas, cuaca bisa sangat panas dan membuat aktivitas menjadi lebih sulit. Baik Anda sedang mendaki, memanjat, mempelajari sejarah daerah tersebut, atau sekadar menikmati malam di bawah bintang-bintang, Spitzkoppe menawarkan pengalaman yang tak terlupakan di tengah gurun Namibia. Kami tiba di Gaudum, sebuah taman nasional di timur laut Namibia, di jantung Kalahari. Ini adalah salah satu tempat paling liar dan paling jarang dikunjungi di negara ini, ideal bagi mereka yang mencari pengalaman autentik yang jauh dari pariwisata massal. Tidak ada hotel mewah atau jalan beraspal di sini, hanya alam dalam keadaan paling murni. Taman ini mencakup luas lebih dari 3.800 km persegi dan merupakan rumah bagi gajah, jerapah, antelop, dan predator seperti singa, macan tutul, hyena, dan anjing liar Afrika. Karena aksesnya sulit, hanya pelancong yang sudah siap saja yang berani datang ke sini. Anda wajib membawa air, bahan bakar, dan perlengkapan yang cukup, karena tidak ada toko atau stasiun layanan di dalam taman. Menjelajahi Gaudum dengan kendaraan 4x4 merupakan sebuah pengalaman tersendiri. Jalanannya berpasir, dan selama musim hujan, beberapa bagian bisa menjadi tidak bisa dilalui. Disarankan untuk bepergian secara konvoi dengan setidaknya 2 kendaraan dan memiliki peralatan penyelamatan jika Anda terjebak. Satwa liar di sini melimpah, tetapi tidak selalu mudah terlihat. Strategi terbaik adalah mendekati lubang air saat fajar atau senja, saat hewan-hewan turun untuk minum. Gajah adalah yang paling umum, tetapi dengan kesabaran Anda dapat melihat singa mengintai, hiena berkeliaran, dan jika beruntung, macan tutul di antara pepohonan. Jika Anda tertarik mengamati burung, ini adalah surga. Antara November dan Maret, lebih dari 320 spesies dapat dilihat, termasuk burung pemangsa, burung beo, dan beberapa spesies migrasi. Membawa teropong penting untuk menghargai detail burung-burung ini di habitat aslinya. Untuk pengalaman yang lengkap, berkemah di Gaudum adalah pilihan terbaik. Ada 2 camp di dalam taman. Camp Sikreti di selatan dan Camp Gaudum di utara. Keduanya sederhana, dengan kamar mandi dan air terbatas, tetapi memungkinkan koneksi lengkap dengan alam. Tidur di bawah langit berbintang, dikelilingi suara hutan, adalah pengalaman yang unik. Aspek menarik lainnya dari daerah ini adalah keberadaan komunitas San, Bushmen, salah satu masyarakat adat tertua di dunia. Di desa-desa terdekat, pengunjung dapat belajar tentang teknik berburu, metode pengumpulan air, dan pengetahuan tentang tanaman obat gurun. Beberapa jam dari Gaudum adalah Tsumkwe, titik masuk ke wilayah tersebut. Dari sana,
Perjalanan wisata dapat diatur ke cagar alam Niae Niae, di mana selain dapat melihat lebih banyak gajah, terdapat tambak garam kuno dan situs suci bagi suku San. Bagi mereka yang ingin menjelajah lebih jauh, Delta Okavango di Botswana dapat dicapai hanya dengan berkendara singkat dan merupakan pilihan spektakuler lainnya untuk mengamati satwa liar. Anda juga dapat mengunjungi Caprivi Strip, hamparan sempit Namibia dengan sungai dan lanskap yang sama sekali berbeda dari Kalahari yang gersang. Khaudum bukan tujuan untuk semua orang. Tidak ada fasilitas modern di sini, tetapi mereka yang menjelajah ke sudut Namibia ini akan menemukan salah satu pengalaman Afrika yang paling autentik. Kami tiba di Taman Nasional Mudumu, sudut Namibia yang jarang dijelajahi, tetapi merupakan salah satu pengalaman paling autentik bagi para pencari petualangan. Letaknya di wilayah Zambezi, di timur laut negara tersebut, dan memiliki ciri unik. Tidak seperti sebagian besar wilayah Namibia, tidak ada gurun atau bukit pasir di sini, melainkan vegetasi yang lebat, sungai, dan dataran banjir. Taman ini mencakup luas sekitar 1.000 km persegi, dengan lanskap yang lebih mengingatkan pada Botswana atau Zambia daripada wilayah Namibia lainnya. Tidak ada gunung atau ketinggian, hanya hamparan tanah datar yang ditutupi oleh padang rumput, hutan mopane, dan tanah rawa. Kelimpahan air ini menarik, keanekaragaman hewan yang luar biasa, membuat Mudumu menjadi tujuan ideal bagi pecinta alam. Salah satu daya tarik utama taman ini adalah kesempatan melihat gajah dalam kelompok besar. Selama musim kemarau, ratusan dari mereka berkumpul di tepi Sungai Kwando di bagian selatan taman untuk minum dan menyegarkan diri. Ada juga kerbau, zebra, antelop, dan predator seperti singa, macan tutul, dan hyena. Kami tiba di Sandwich Port, sudut yang jarang dikunjungi, tetapi memiliki banyak hal untuk dijelajahi. Letaknya sekitar 42 km selatan Teluk Walvis, di pantai Atlantik Namibia. Dulunya merupakan pelabuhan komersial kecil yang berfokus pada penangkapan ikan dan perburuan paus. Kini tempat ini terkenal dengan keindahan alam dan satwa liarnya. Hal pertama yang menarik perhatian Anda saat tiba adalah pemandangannya. Di satu sisi, Samudra Atlantik dengan airnya yang dingin dan bergelombang, dan di sisi lain, bukit pasir keemasan membentang sejauh mata memandang. Kombinasi ini menciptakan lingkungan unik yang dapat dijelajahi baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan pat-ai-pat. Salah satu daya tarik utamanya adalah Laguna Selatan, area yang kaya akan burung tempat Anda dapat mengamati flamingo, burung pelikan, dan spesies lain yang menghuni area tersebut. Jika Anda gemar fotografi, ini adalah tempat yang bagus untuk mengabadikan gambar satwa liar. Bagi mereka yang gemar menjelajah, ada beberapa kegiatan menarik. Berjalan di sepanjang pantai akan menyingkap sisa-sisa bangunan kuno dari masa ketika pelabuhan berfungsi sebagai pusat perdagangan. Wisata dengan kendaraan off-road juga memungkinkan, ideal untuk menjelajahi bukit pasir dan mengakses lokasi yang lebih terpencil. Bagi yang suka berpetualang, bisa mencoba sandboarding, olahraga yang dilakukan dengan meluncur menuruni bukit pasir di atas papan. Mirip dengan snowboarding tetapi di atas pasir. Safari sepeda quad juga tersedia, menyediakan cara seru untuk menjelajahi medan dengan mudah. Memancing masih populer di daerah tersebut, meskipun sekarang sebagai kegiatan rekreasi. Beberapa agen menawarkan wisata memancing di pantai, di mana Anda dapat menangkap berbagai spesies lokal. Bagi mereka yang lebih suka laut, ada juga perjalanan perahu untuk memancing di perairan yang lebih dalam. Jika tujuan Anda hanya untuk bersantai, ada banyak tempat tenang di mana Anda dapat menghabiskan hari menikmati pemandangan dan suara laut. Matahari terbenam di Pelabuhan Sandwich sungguh spektakuler, dengan semburat pasir keemasan memantulkan sinar matahari saat deburan ombak menghantam pantai. Penting untuk dicatat bahwa karena lokasinya yang terpencil,
Tidak ada toko atau restoran di area tersebut, jadi disarankan untuk membawa air, makanan, dan segala sesuatu yang Anda perlukan selama kunjungan Anda. Penting juga untuk memeriksa kondisi jalan dan memastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Bagi mereka yang ingin menjelajah lebih jauh, Sandwich Harbour dapat dikombinasikan dengan kunjungan ke Walvis Bay, di mana Anda dapat mengikuti tur perahu untuk melihat lumba-lumba dan anjing laut, atau bahkan perjalanan sehari ke Swakopmund, sebuah kota dengan suasana dan pilihan akomodasi dan bersantap yang lebih berkembang. Meski kurang terkenal, Sandwich Port merupakan destinasi yang layak dikunjungi. Perpaduan sejarah, landscape, dan aktivitas luar ruangan menjadikannya tempat yang sempurna bagi mereka yang mencari sesuatu yang berbeda di Namibia. Kami tiba di air terjun Ruacana, air terjun yang mengesankan di Namibia Utara, tepat di perbatasan dengan Angola. Air terjun ini terbentuk oleh Sungai Kunene yang setelah menempuh jarak yang jauh, jatuh dari ketinggian 120 meter, menciptakan air terjun dengan lebar 700 meter pada titik maksimumnya. Aliran sungai sangat bervariasi, tergantung pada waktu dalam setahun. Selama musim hujan, yang umumnya berlangsung dari November hingga April, air terjun mencapai puncaknya, dengan volume air yang sangat besar mengalir ke bawah. Selama musim kemarau, alirannya lebih rendah, tetapi tetap menjadi lokasi yang menarik karena pemandangan dan ketenangannya. Di dekat air terjun terdapat Desa Ruacana, yang meskipun kecil, merupakan titik awal yang baik untuk menjelajahi area tersebut. Di sini Anda akan menemukan beberapa layanan dasar seperti stasiun bahan bakar, toko, dan akomodasi bagi mereka yang ingin tinggal lebih lama. Salah satu kegiatan utamanya adalah hiking di daerah sekitar. Ada beberapa jalur yang memungkinkan Anda melihat air terjun dari berbagai sudut. Dan di beberapa titik Anda dapat menemukan sudut pandang alami yang sempurna untuk mengambil foto. Ada juga area di mana Anda dapat piknik, menikmati pemandangan dan suara air. Bagi mereka yang mencari sesuatu yang lebih menarik, aktivitas kayak dapat dilakukan di Sungai Kunene. Meskipun aktivitas ini tergantung pada ketinggian air. Beberapa bagian sungai memiliki jeram yang ideal untuk berpetualang, sementara bagian lain memiliki air yang lebih tenang, memungkinkan perjalanan yang lebih santai. Hal menarik lainnya adalah pembangkit listrik tenaga air Ruacana yang dibangun pada tahun 1970-an oleh Afrika Selatan. Pabrik ini menggunakan air sungai untuk menghasilkan listrik, memasok beberapa wilayah di Namibia dan Angola. Meskipun bukan merupakan objek wisata, namun pentingnya tempat ini bagi pengembangan energi negara membuatnya menarik bagi sebagian pengunjung. Selain air terjun, lingkungan alamnya juga menjadi rumah bagi beberapa spesies burung dan satwa liar. Antelop, babon, dan berbagai jenis burung biasa ditemukan di sana, membuat kawasan ini juga menarik bagi pecinta alam. Jika Anda ingin menjelajah di luar Ruacana, Anda dapat mengikuti Sungai Kunene ke arah barat, di mana Anda akan menemukan pemandangan yang luar biasa dan pemukiman kecil komunitas Himba, salah satu kelompok etnis Namibia yang paling terkenal. Komunitas ini mempertahankan cara hidup tradisional mereka, dan di beberapa daerah Anda dapat mengunjungi desa-desa untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya mereka. Akses ke Ruacana dan air terjunnya relatif mudah dibandingkan dengan tujuan wisata lain di Namibia, tetapi disarankan untuk membawa cukup air dan perlengkapan, karena layanan mungkin terbatas di beberapa daerah. Disarankan juga untuk bepergian dengan kendaraan yang kokoh, terutama jika Anda berencana untuk menjelajahi rute yang jarang dilalui. Bagi mereka yang ingin tinggal lebih lama, tersedia akomodasi dan perkemahan di area tersebut. Beberapa di antaranya memiliki pemandangan sungai dan lanskap sekitarnya yang menakjubkan. Kami tiba di Gurun Namib, gurun tertua di dunia, dan salah satu pemandangan paling mengesankan di Afrika. Wilayahnya membentang lebih dari 2.000 km di sepanjang pantai barat benua, meliputi Angola, Namibia, dan Afrika Selatan. Bukit pasirnya yang raksasa dan iklimnya yang ekstrim menjadikannya tempat yang unik, penuh kontras dan adaptasi yang mengejutkan. Bagi pecinta petualangan, Namib menawarkan beberapa pilihan. Di pesisir, Teluk Walvis sangat ideal untuk berkayak di antara anjing laut, perjalanan dengan perahu untuk melihat lumba-lumba,
atau bahkan tur 4x4 melintasi bukit pasir yang berakhir di lautan. Sandboarding juga tersedia di beberapa bukit pasir terbesar di dunia, seperti di Swakopmund dan Sandwich Harbour. Jika Anda berencana untuk menjelajahi gurun dengan santai, terdapat penginapan dan perkemahan mewah di gurun Namib yang menawarkan pemandangan spektakuler dan pengalaman seperti safari malam untuk melihat hewan yang beradaptasi dengan gelap. Beberapa spesies paling mengejutkan yang dapat ditemukan adalah oryx, rubah gurun, dan serigala emas. Iklim di Namib bisa sangat ekstrim. Sementara suhu pesisir biasanya berkisar antara 19 °C dan 20 °C, suhu pedalaman bisa melebihi 45 °C pada siang hari dan turun hingga mendekati 0 °C pada malam hari. Namibia adalah negara dengan bentang alam yang bervariasi, satwa liar yang unik, dan sejarah yang kaya. Gurun, pegunungan, dan pantainya menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi mereka yang ingin menjelajahi alam dan budaya wilayah tersebut. Setiap tempat mempunyai nilai uniknya sendiri, dari satwa liar yang menghuni taman nasionalnya hingga ukiran batu yang menggambarkan masa lalu penghuninya.